Hai, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mamba saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Mari kita membahas firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, yang dituntun dengan tema jalan orang benar dan jalan orang fasik. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sejak semula kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Dan sejak semula Allah telah memisahkan hal yang baik dan hal yang jahat. Bahkan di dalam Alkitab pun Tuhan selalu memberikan ketong pemahaman. Ada hal yang baik, ada hal yang jahat. Ada hal yang buruk, ada hal yang baik. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebenaran, benar, ketong semua akan ada di dalam berbagai perspektif menurut ketong pandangan masing-masing. Karena kebenaran itu bukan lahir lagi dari suatu kenyataan yang memang menyatakan bahwa itu benar, tetapi tentang bagaimana ketong memandangi kebenaran itu dari sudut setiap kita yang melihatnya, atau yang menuntut kebenaran itu, atau yang ingin dibenarkan itu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ini saya menyatakan bahwa ketong sering dan ketong semua bisa mengartikan bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran itu bersifat relatif. Karena apa? Karena ketong semua punya sudut pandang kebenaran masing-masing. Lalu apa maksud Tuhan dengan mengajarkan kita dan memberitahukan kita dari kitab Kejadian bahkan sampai Wahyu untuk memberikan berbagai perumpamaan yang menerangkan bahwa ada hal yang benar, ada hal yang tidak benar, ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik, ada jalan yang benar, ada jalan yang fasik.
Tuhan memberitahukan kita untuk menyatakan bahwa kebenaran yang dibuat Tuhan sejak semula adalah kebenaran untuk kita semua. Tidak menentukan dari ketompo sudut pandang, tapi dari apa yang Tuhan katakan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketong selalu ada dalam situasi yang mengikat ketong untuk dituntut menyatakan kebenaran berdasarkan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau bilang bahwa kebenaran itu harus diwujud nyatakan. Kebenaran itu harus diterangkan. Karena ketong telah diberkati. Karena ketong yang diberkati ini, maka ketong harus menyatakan kebenaran. Bukan karena ketong melakukan kebenaran maka yang ketong diberkati. Tidak. Kita semua sedari awal diberkati untuk menyatakan kebenaran Allah. Bukan kebenaran berdasarkan perspektif kita. Bukan kebenaran yang menyelamatkan individual kita atau kelompok, tetapi kebenaran yang dinyatakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di sini di dalam kitab Mazmur dipertegas dengan baik oleh pemazmur melalui firman-Nya. Di ayat 1 di sini dinyatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lalu bagaimana kita membedakan nasihat-nasihat yang ada yang terus berdatangan di dalam ketemu kehidupan saat ini? Bagaimana? Menurut saya, kita berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada Tuhan. Ketika setiap orang memberikan nasihat, kita tidak segampang itu menerimanya. Entah itu menurut kita bahwa nasihat itu mendatangkan sukacita bagi pribadi kita. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, tidak berpegang pada nasihat orang, tetapi nasihat Tuhan. Setiap orang diberkati untuk menjadi berkat, tetapi tidak setiap orang mempergunakan berkatnya untuk menyatakan bahwa dia adalah berkat. Jadi mulai hari ini saya mengajak kita, saya dan Bapak Mama bersaudara sekalian, untuk ada di dalam setiap perenungan Tuhan, untuk melibatkan diri dalam kasih dan penyertaan Tuhan, untuk mengingat hal-hal baik dalam kehidupan kita atas perbuatan Tuhan, sambil berjalan menurut jalan yang benar oleh Tuhan. Dengan ketong mengenal, dengan ketong menyayangi, mengasihi, dengan ketong menghargai berkat, ketong akan melakukan setiap kebenaran dan berdiri tegak di atas jalannya. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus mencukupkan kita semua untuk menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Tuhan menolong kita.